1/2 atau setengah materi pertama kelompok 6, yaitu tentang strategi pembelajaran inquiry. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran inquiry, ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry, dan prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu berupa PowerPoint. Nah, ketika saya mengajar di SD, saya akan menggunakan PowerPoint ini dengan menggunakan infografis di dalam kelas. Nah, materi pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran inquiry. Nah, di sini dikatakan bahwa kata inquiry itu berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry, yang berarti yaitu pertanyaan atau penyelidikan. Nah, maksudnya di sini yaitu dalam pembelajaran inquiry ini siswa itu didorong untuk bertanya, mencari informasi, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang sedang dipelajari. Nah, menurut para ahli, pembelajaran inquiry ini bertumpu pada proses berpikir, yaitu proses mencari dan menemukan solusi terhadap suatu masalah. Nah, di sini contohnya yaitu dalam pembelajaran IPA tentang fungsi akar tumbuhan. Nah, guru itu tidak langsung menjelaskan fungsi akar, tetapi meminta siswa itu untuk mengamati jenis tumbuhan tersebut. Nah, kemudian guru itu bertanya kepada siswa, bagaimana tumbuhan itu memperoleh air, atau mengapa tumbuhan itu dapat berdiri tegak. Nah, melalui pengamatan dan diskusi itu, siswa itu akhirnya akan menemukan sendiri fungsi akar tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 3 ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama yaitu menekankan aktivitas mencari dan menemukan. Nah, maksudnya di sini adalah strategi pembelajaran inquiry ini adalah menekankan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam strategi ini, siswa itu tidak hanya mendengar atau penjelasan dari guru atau mencatat materi, tetapi juga terlibat langsung dalam mencari informasi serta menemukan pengetahuan yang sedang dipelajari. Nah, di sini guru itu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengamati, bertanya, berdiskusi, atau melakukan penyelidikan hingga dapat menarik kesimpulan sendiri. Nah, melalui kegiatan tersebut, siswa itu akan menjadi lebih aktif dan tidak mudah bosan selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu siswa mencari dan menemukan jawaban sendiri. Nah, maksudnya di sini yaitu siswa itu didorong untuk menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah atau pertanyaan yang sedang diberikan. Nah, dalam pembelajaran inquiry ini, guru tidak langsung memberikan jawaban yang benar, tetapi memberikan arahan kepada siswa itu agar dapat menemukan jawabannya melalui proses berpikir dan penyelidikan. Cara ini juga bertujuan untuk melatih kemandirian belajar siswa tersebut. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis. Nah, maksudnya di sini adalah strategi ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam strategi
pembelajaran inquiry. Nah, di sini ada 5 prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual. Nah, jadi maksudnya di sini adalah tujuan utama dari strategi pembelajaran ini adalah mengembangkan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran inquiry ini, yang paling penting itu bukan hanya jawaban akhir saja, tetapi apa yang diperoleh siswa itu, bagaimana cara siswa itu mendapatkan jawaban tersebut. Nah, contohnya pada pelajaran IPA, guru itu menunjukkan 2 tanaman yang berbeda kondisinya. Nah, tanaman yang pertama itu tumbuh dengan subur, sedangkan yang tanaman kedua itu tampak layu. Nah, kemudian guru itu bertanya pada siswa, mengapa kedua tanaman itu memiliki kondisi yang berbeda? Nah, siswa itu kemudian akan diminta untuk mengamati kondisi tanaman, jumlah air yang diberikan, atau letak tanaman. Nah, setelah melakukan pengamatan, siswa itu akan menemukan bahwa tanaman yang layu itu kurang mendapatkan air dan sinar matahari. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip interaksi. Nah, maksudnya di sini adalah menekankan bahwa pembelajaran akan berjalan dengan baik jika terjadinya komunikasi dan kerjasama yang baik antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, atau siswa dengan lingkungan sekitarnya. Nah, strategi ini siswa itu tidak hanya belajar sendirian, mereka itu berdiskusi, bertukar pendapat, mengajukan pertanyaan, dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Contohnya di sini itu pada pembelajaran IPS tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, guru itu membagi siswa itu ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok itu mencari informasi mengenai budaya dari daerah yang berbeda-beda. Nah, setelah itu mereka itu akan mempresentasikan hasil temuan dan saling bertukar informasi dengan kelompok lain. Nah, melalui kegiatan tersebut terjadinya interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Nah, dan bisa juga agar itu bisa mengembangkan pengetahuan siswa itu menjadi lebih luas dibandingkan jika mereka itu belajar sendirian. Nah, prinsip yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Nah, artinya prinsip bertanya itu merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam strategi pembelajaran inquiry ini, karena pertanyaan yang diberikan guru itu bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu siswa dan mendorong mereka itu agar berpikir lebih dalam. Nah, di sini itu guru itu tidak langsung memberikan jawaban, tetapi memberikan pertanyaan yang dapat mengarahkan siswa itu untuk menemukan sendiri jawabannya. Contohnya di sini yaitu ketika kita mempelajari tentang penghematan energi, kemudian guru itu bertanya pada siswanya, apa yang akan terjadi jika semua orang membiarkan lampu itu tetap menyala sepanjang hari meski tidak digunakan. Nah, pertanyaan tersebut akan membuat siswa itu berpikir tentang dampak pemborosan energi. Nah, dari hasil diskusi dan pencarian informasi siswa tersebut, kemudian siswa itu akan menemukan bahwa penggunaan listrik yang berlebihan itu dapat menyebabkan pemborosan energi dan meningkatkan biaya listrik. Prinsip belajar untuk berpikir. Prinsip ini menjelaskan bahwa belajar itu bukan hanya menghafal materi atau mengingat informasi yang diberikan guru. Belajar yang sebenarnya itu adalah belajar bagaimana cara berpikir dengan baik dalam menghadapi suatu masalah. Nah, melalui strategi ini, siswa itu dibiasakan untuk mencari hubungan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Contohnya itu dalam pembelajaran IPS, siswa itu mencari penyebab menurunnya kebersihan lingkungan sekolah atau lingkungan sekitarnya.
masalah yang terjadi, tetapi juga belajar cara berpikir untuk menemukan penyebab dan solusi dari suatu permasalahan. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip keterbukaan. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa siswa itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapat, ide, atau dugaan mereka. Nah, dalam pembelajaran negeri ini, tidak semua jawaban itu dianggap salah atau benar, tetapi setiap pendapat atau ide harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pengamatan atau dengan melakukan penyelidikan. Nah, contohnya di sini itu guru itu membawa beberapa benda yang dapat mengapung dan yang tenggelam di air. Nah, kemudian guru itu bertanya pada siswanya, menurut kalian mengapa ada benda yang mengapung dan ada pula yang tenggelam? Nah, siswa itu kemudian memberikan pendapat atau ide yang berbeda. Pasti akan ada yang mengatakan karena ukuran benda, ada yang mengatakan karena berat benda, dan akan ada pula yang akan mengatakan karena jenis bahannya. Nah, dalam melakukan percobaan tersebut, siswa itu pasti akan